teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai remote access. Apa sih remote access itu? Remote access adalah kemampuan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh, tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat. Jadi intinya adalah, kita itu bisa meremote sebuah device switch, entah itu router, tanpa menggunakan sebuah kabel, dengan menggunakan suatu IP public. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis akses protokol. Di sini bisa teman-teman lihat, kalau telnet itu dia memiliki portnya itu 23, sedangkan SSH dia itu memiliki port 22. Nah, kenapa di sini telnet itu tidak aman? Karena memang telnet ini jarang sekali digunakan ya teman-teman. Kenapa? Karena not secure. Kenapa tidak aman? Karena telnet di sini menggunakan plain text, jadi tidak terenkripsi. Contoh plain text itu adalah ketika kita memasukkan sebuah password, misalnya passwordnya itu Cisco 123. Nah, ketika ada yang ingin mengecek konfigurasinya, maka password tersebut akan terlihat secara jelas. Beda dengan SSH. SSH ini terenkripsi atau secure, karena dia mengamankan dari misalnya yang tadinya passwordnya itu Cisco 123, ketika ada seseorang yang ingin melihat konfigurasi, dia tidak akan bisa melihat bahwa passwordnya itu Cisco 123. Selanjutnya di sini kita akan coba mengkonfigurasi remote access telnet dan juga SSH. Seperti yang mungkin teman-teman sudah ketahui dan diskusi yang kita bahas awal video, ketika kita meremote suatu router ataupun switch, kita akan menggunakan PC atau laptop untuk meremote dengan menggunakan kabel konsol. Nah, di sini ada port konsol ya, nanti kalau misalkan kita ingin menghubungkan router ini ke PC-nya menggunakan si kabel konsol ini. Di sini ada port konsol, setelah itu lalu ke PC12. Nah, di PC12 ini nanti ada pilihan, ada yang namanya RS232. Nah, artinya sebelum kita konfigurasi remote access, sebelum kita konfigurasi satu jaringan fisik atau satu router atau switch tanpa kabel, kita harus yang namanya konfigurasi remote access terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mengonfigurasi remote access, perlu teman-teman ketahui, di sini kita juga harus konfigurasi yang namanya IP address ya teman-teman. Di PC-PC ini semua, kita masuk dulu ke PC 0 untuk yang pila 11. Pila 11 sebagai moderator dengan IP 11.11.11.0/24, kita masuk ke PC 0. Kita ke menu desktop, setelah itu kita ke IP configuration. Nah, di sini sudah saya isi. Untuk IP-nya itu 11.1, lalu subnet max-nya 255.0. Selanjutnya kita masuk ke PC 1, kita lihat semuanya. Ke menu desktop, IP configuration. Untuk yang PC 1 ini 11.2, subnet max-nya itu 255.0. Nah, selanjutnya ini masih dengan pilihan 11. Untuk PC 4, dia itu untuk IP-nya itu 11.3 dan untuk subnet max-nya itu 255.0. Kita lanjut ke PC 8. Kita ke menu desktop, IP configuration. Untuk IP-nya itu 11.4, subnet max-nya itu 255. Selanjutnya, ini juga sama ya, untuk IP-nya itu 11.5 dan subnet max-nya 255.0. Selanjutnya kita ke pilihan 12, kita lihat di PC 3, ke menu desktop, IP configuration, IP-nya itu 12.1. Subnet max-nya sama, jadi untuk PC 3, PC 2, PC 6, PC 7 ini IP-nya menggunakan 12 ya teman-teman ya, ini 12.1, ini 12.2, ini 12.3, dan ini 12.4. Lalu untuk yang pilihan 13 sama ya teman-teman, kita masuk ke menu desktop,
ke IP configuration. Di sini IP-nya itu 13.1, lalu subnet mask-nya itu 255.0. Sama ya yang ini juga dengan yang PC 5 untuk PC 9 dan PC 11 juga. Ini 13.1, ini 13.2 dan ini 13.3 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke PC 12. Kita ke menu desktop, setelah itu kita ke menu terminal. Ini kita klik OK saja, lalu enter. Di sini kita konfigurasi dulu, kita ketik enable. Kita ketik enable configuration terminal. Nah, selanjutnya di sini apa sih remote access itu? Remote access ini adalah konfigurasi untuk membuat suatu username ya teman-teman, username dan password agar kita tidak bisa masuk ataupun orang lain tidak tidak bisa sembarangan untuk mengakses jaringan kita. Jadi hanya beberapa orang tertentu yang mampu mengakses atau yang bisa kita izinkan untuk masuk ke jaringan kita. Nah, untuk konfigurasinya kita mau masuk ke konfigurasi terminal ya teman-teman. Lalu di sini kita membuat yang namanya username dulu. Username-nya misalkan di sini admin, lalu password-nya itu 123 ya teman-teman, yang gampang aja. Username ini apa sih? Untuk apa sih? Username ini adalah username ini jadi namanya username ini adalah jadi namanya identitas nanti yang akan kita masukkan. Jadi kalau tadi ketika masuk ke terminal kita pasti ada username dan password. Jadi tidak aman ya teman-teman, siapa saja bisa masuk. Tapi setelah kita konfigurasi username dan password, setelah kita konfigurasi username dan password, nanti sebelum ada masuk ke original A atau command line interface, nanti bakalan diperintahkan atau diarahkan untuk memasukkan password dan juga username teman-teman. Nah, setelah itu kita konfigurasi enable secret ya teman-teman. Enable secret itu untuk apa sih? Enable secret ini untuk membuat sebuah password. Jadi bedanya teman-teman, kalau ini untuk loginnya. Kalau enable secret ini adalah untuk masuk ke mode terminalnya atau mode konfigurasinya. Enable secret misalnya di sini Cisco gitu ya teman-teman. Lalu setelah itu kita konfigurasi, barulah kita di sini konfigurasi remote access dengan cara di sini kita harus menggunakan domain IP lookup, IP domain name terlebih dahulu ya teman-teman. IP domain name Nah, di sini IP domain name seednet gitu ya teman-teman. Seednet. Nah, lalu setelah itu kita menggunakan line VTY ya teman-teman. Line VTY 0. Misalkan 0 sampai 2.
Maksudnya itu apa? Nah, jadi 0 sampai 2 ini adalah hitungan dari 0 itu 1, lalu sampai 2. Nah, berarti kita punya 1, 2, dan 3. 3 orang. 3 maksimal orang yang bisa mengakses router atau switch kita, teman-teman. Nah, di sini itu menentukan berapa orang yang bisa akses kepada link atau konfigurasi switch router kita, yaitu di sini line VTY 02. Boleh 04 juga, menyesuaikan saja. Nah, lalu setelah itu kita menggunakan login input, teman-teman. Login input telnet atau transfer input, telnet. Maksudnya transfer input telnet itu apa sih? Jadi kita hanya membaca atau hanya mengizinkan orang-orang yang masuk itu dengan protokol telnet. Jadi kalau yang SSH itu kita login pakai SSH, itu nggak akan bisa. Jadi hanya bisa menggunakan telnet. Sebaliknya, teman-teman, kalau di sini kita menggunakan SSH ya, teman-teman. Kalau di sini kita menggunakan SSH, maka orang-orang yang menggunakan protokol telnet tidak akan bisa masuk ke dalam konfigurasi routernya. Nah, lalu bagaimana kalau kita konfigurasi dua-duanya? Transport, SSH, dan telnet. Secara langsung maka ya dua-duanya juga bisa masuk gitu. Mau lewat telnet, mau lewat SSH, bisa, teman-teman. Tapi di sini kita akan coba telnet terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita login lokal ya, teman-teman. Nah, login lokal di sini adalah untuk apa? Login lokal di sini adalah supaya nanti ketika ada seseorang yang masuk ke router kita, dia itu harus login dulu. Login lokalnya itu menggunakan apa? Ya, menggunakan username dan password yang telah kita konfigurasi tadi, yang telah kita atur tadi. Jadi harus pakai ya, teman-teman. Passwordnya harus menggunakan login lokal. Cukup segitu aja sih, teman-teman, untuk konfigurasinya. Dan yang terakhir adalah kita membuat pengamanan terlebih dahulu menggunakan CryptoKey, generate RSA ya, teman-teman. Oh ya, teman-teman, di sini kita harus menggunakan dulu yang namanya hostname, teman-teman. Saya lupa hostname-nya di sini R1, lalu kita membuat pengamanan menggunakan CryptoKey, generate RSA, lalu kita enter. Nah, ini kita bisa ketik yes aja ya, teman-teman. Di sini kita ditanyakan how many bits in the modules. Jadi ada berapa bit atau panjang bit yang akan kamu gunakan. Nah, minimum kita menggunakan panjang bit di sebuah jaringan Cisco, di switch atau router itu 1024 bit, teman-teman. Jadi itu adalah batas minimum. Kalau bisa ya, ketika kita ingin enskripsi atau secure yang lebih tinggi, kita bisa menggunakan, nah di sini kodenya itu nah di sini kodenya itu 2048
2048 atau 4096. Kalau 1024 ini udah batas di atasnya, itu security atau aman, atau keamanannya udah lebih tinggi teman-teman. Nah, jadi 1024 ini adalah batas minimum dalam sebuah ketika kita konfigurasi telnet ataupun SSH gitu. Jadi supaya secure. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin lebih tinggi lagi keamanannya, bisa menggunakan bit ataupun jam bitnya itu 2048 ataupun 4096. Tapi di sini kita akan coba 1024 aja. Nah, di sini kalau udah ada informasi oke, generate, kita akan nah, berarti di sini kita sudah beres ya teman-teman konfigurasi telnetnya. Nah, sekarang kita coba konfigurasi telnet di PC 1, teman-teman. Kita masuk ke PC 1. Di sini kita ke command prompt ya, teman-teman. Di sini kita coba ping. Nah, di sini sudah reply TTL, tandanya berhasil ya teman-teman. Langsung saja kita lakukan uji coba di PC 1 ini. Kita coba lakukan ping. Ini ping udah bisa ya, tadi reply TTL. Coba kita masuk lagi ke telnetnya. Nah, lalu di sini kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita langsung ketik enable, lalu kita masukkan lagi passwordnya yang sudah kita buat tadi yang kedua. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk konfigurasi telnet selanjutnya kita akan coba konfigurasi SSH teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba konfigurasi SSH-nya. Di sini kita masuk ke routernya terlebih dahulu. Di sini kita ketik enable, lalu konfigurasi terminal. Setelah itu kita enter. Nah, selanjutnya di sini kita buat hostname-nya terlebih dahulu. Hostname-nya di sini router 1 gitu ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Lalu di sini kita tambahkan enable secret ya teman-teman. Enable secret misalkan 123, lalu kita enter. Selanjutnya kita tambahkan IP domain name seednet ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tambahkan username-nya di sini seed, lalu username-nya bebas ya teman-teman. Di sini username-nya misalkan Winda, lalu secretnya 1234, bedakan sama yang atas. Setelah itu kita enter. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan line VTY 04 line VTY 04, lalu kita tambahkan transport input SSH ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Nah, selanjutnya di sini login lokal, kita enter. Nah, sudah ya teman-teman, sampai sini kita exit. Nah, selanjutnya di sini kita buat pengamanan menggunakan CryptoKey generate RSA, langsung kita enter. Ini yes ya teman-teman. Lalu di sini kita ditanyakan how many bits in the modules. Di sini kita gunakannya 1024 saja, lalu kita enter.
Oke teman-teman, selanjutnya kita lakukan uji coba di PC1 ini. Kita coba ping dulu. Nah, untuk pingnya ini berhasil ya teman-teman. Langsung kita masuk ke menu telnet atau SSH client ini. Kita masukkan IP-nya. Lalu kita masukkan username. Kita connect. Nah, di sini kita masukkan passwordnya ya teman-teman. Lalu di sini kita ketik enable, lalu kita masukkan password yang sudah kita buat tadi yang kedua. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini.